Kalau orang yang tahu sejarah hidup guru kula Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari awal. Nalika Habib Umar awal-awal masa dakwah beliau di Tarim, beliau niku ngajine bendina ngaji ngeten niki. Sapa sing ngarani tawasul bid'ah? Sapa sing ngarani tawasul haram? Siapa yang mengatakan ziarah kubur kita di Zambal ini termasuk nyembah kuburan? Beliau tiap hari ngajine seperti itu. Kalau orang yang tahu sejarah hidup guru kula Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari awal, hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa asyarana fi zumratihi wa tahta riwaih. Allah, muga-muga kula panjenengan sedaya keloperan barokah. Piyambake niku kan ahli dakwah. Terkenal dakwahnya itu selalu menyatukan umat. Beliau termasuk orang yang bisa menyatukan umat, menyatukan segala elemen dari berbagai kalangan, semua orang untuk sama-sama mendekat kepada Allah. Ahli dakwah, siasahnya dalam dakwah itu terkenal. Tetapi yang tahu Habib Umar pun yang ahli dakwah ternyata dulu di awal masa beliau di Tarim. Di awal masa beliau ketika di Tarim, masih zamane Habib Munzir Al-Musawa ketika masih mondok di Tarim, atau bahkan sebelumnya nalika niku zamane Sayyidi Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, juga Sayyidi Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, Ali Zainal Abidin Al-Jufri, juga masih zamannya Al-Habib Musa Kadhim As-Segaf. Nalika Habib Umar awal-awal masa dakwah beliau di Tarim, beliau niku ngajine bendina ngaji ngeten niki. Sapa sing ngarani tawasul bid'ah? Sapa sing ngarani tawasul haram? Siapa yang mengatakan ziarah kubur kita di Zambal ini termasuk nyembah kuburan? Beliau tiap hari ngajine seperti itu. Padahal beliau ahli dakwah. Padahal beliau termasuk ulama yang selalu suka dan selalu dan terus berhasil menyatukan umat. Tapi ngajine nggih ngeten niki. Kenapa? Karena di masa awal-awal beliau di Tarim niku sarangi tiang-tiang sing ngoten-ngoten niku. Tiang-tiang sing ekstrim. Jangan dikira Tarim niku kabeh wonge kados kula jenengan ahli tasawuf sing ngoten-ngoten. Mboten. Bahkan Habib Umar ketika awal di Tarim kebek kalih tiang sing ngeten niki, sing seneng ngafirno, seneng bid'ahno, yang suka menuduh orang lain kafir. Bahkan terlalu ekstrim, bahkan ada sebagian yang ekstrim sampai menghalalkan darah. Ini wong kafir halal gitu sampai ngoten. Ketika Habib Umar pertama kali pindah wonten Tarim dari Baidho, dari Syihir ke Tarim. Tarim niku kebek isine tiang-tiang ngoten. Ya akhirnya ngajinya bendina koyo ngeten. Bahkan ada Sayyidi Syekh Umar bin Husain Al-Khatib secara khusus itu disuruh untuk meninggalkan semua kegiatan fikihmu, gak usah ngaji sih. Beliau mufti padahal. Gak usah ngaji fikih, gak usah ngaji apa-apa, sementara fokus ngaji masalah ngeten-ngeten iki. Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, salah satu guru kula nggih mufti Tarim, salah satu pemimpin di Lajnah Ifta di Darul Mustafa Tarim. Jadi ini wonten tiyang ngarani, Gus jenengan nek ngaji kajian aswaja niku piye sih? Wis gak usah ngaji ngoten-ngoten kok marahi wong malah geger. Lho mboten. Guru kula piyambak seperti itu. Yang kedua, kenapa kok kula terutama di sini kok ngajine seneng ngaji ngeten-ngeten niki? Memang saya sengaja. Ketika dulu ditawarin ngaji, ya saya pilih sementara ngaji niki, mungkin nanti akan ngaji masalah lain. Kenapa? Karena orang-orang dari kalangan sebelah, orang-orang sebelah sing seneng ngafirno, seneng bid'ahno, tiap hari di majelis mereka selalu membahas, mereka selalu mengkaji masalah-masalah seperti ini. Bahwa tawasul itu haram, tawasul bid'ah, bahkan tawasul musyrik. Bahwa kunut itu nggak boleh, kunut itu bid'ah. Bahwa sholat tarawih 20 rakaat itu salah. Semacam-macam, pokok kula jenengan amali disalahno kabeh. Setiap hari mereka jenengan teliti kajian-kajian tokoh-tokoh mereka di medsos, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di masjid-masjid mereka, di majelis-majelis mereka ini kok ngajinya setiap hari seperti itu. Bahkan anak-anak sekolah, kula jenengan ngerti dhewe, banyak sekolah-sekolah yang digawangi oleh mereka, anak-anak sekolah kelas SD belum
terlalu ngerti akidah, belum ngaji masalah carane sholat sing bener, niku sudah diajari masalah bid'ah. Ya walaupun itu sistem yang salah sebenarnya. Maka kula ngomong, tadi yang sing tangkelepen kula. Jenengan bayangno, saumpama kabeh kiai cara berpikirnya seperti ini. Semua ulama cara berpikirnya seperti ini. Kita harus gak usah bahas ngoten niku. Bahasin masalah sholat, masalah poso, masalah zakat. Nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, maka generasi kita akan habis. Kabeh melok mereka. Karena mereka tiap hari ngaji ngoten, mereka setiap hari dalil, kula jenengan gak wani dalil. Nggih. Maka minimal kita tunjukkan, bukan untuk memecah belah, tapi kita tunjukkan bahwa kita punya dalil. Jenengan mau ikut setuju, monggo, nggak ikut nggak setuju, kami nggak memaksa, terserah. Karena ini termasuk masalah khilafiyah, masalah yang diperdebatkan oleh ulama. Maka masalah yang seperti ini jenengan melok kula ya gak apa-apa, gak melok ya tetep sadulurku, ngoten. Niku Allah pun niku mawon. Terus napa neruskan kajian-kajian yang kemarin tentang napa tawassul. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya sampai pada kesimpulan bahwa tawassul ini hukumnya boleh, baik, bukan bid'ah, dan itu diajarkan, dianjurkan, juga dilakukan oleh para salafun saleh, juga para nabi, juga bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kalau sebutakan dalam beberapa pertemuan yang kemarin-kemarin tentang dalil-dalilnya. Wonten pertemuan ini kula jenengan akan sedikit membahas tentang beberapa tuduhan mereka. Sedikit mau. Tuduhan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan tawassul. Allah, mereka niku kadang menuduh kula panjenengan. Ada beberapa amal-amal, doa-doa khusus dari kita semua yang sering kita amalkan, itu yang paling sering diserang. Contoh nopo? Contoh adalah salah satunya yang dianggap oleh mereka bid'ah, haram, bahkan wonten sing wani ngarani musyrik adalah contoh sholawat badar. Sholawat badar yang sering setiap hari kula panjenengan waca di mana-mana, di majelis, di maulid, di dalam acara-acara keagamaan, bahkan dibaca di acara-acara kenegaraan. Kula jenengan kata sering membaca sholawat badar, sholawat yang mengingatkan kita pada perjuangan ahli badar, sholawat yang isinya memuja dan memuji para sahabat Nabi diarani musyrik. Napa krana kan maknane salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bi kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ya Allah, kami bertawassul kepada Allah dengan menggunakan nama-nama agung Allah, dengan menggunakan asma'illahi al-husna. Kami juga tawassul kepada Allah menggunakan kekasihnya al-hadi rasulillah. Wa bi kulli mujahidin lillah, kami juga bertawassul dengan setiap para pejuang, orang yang memperjuangkan agama Allah, setiap mujahid. Wa bi ahlil badri ya Allah, dan kami bertawassul kepada para ahli badar, sahabat Nabi yang terbaik. Yang jumlahnya ada yang mengatakan 313, 314 atau 317 au masyabah. Ini sahabat yang Nabi yang terbaik ahli badar, yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ya'malu ma syi'tum, kalian lakukan apapun, mbok lakoni opoe, apapun yang kalian lakukan Allah wis ngapura. Bahkan kalau kalian akan melakukan dosa yang belum kalian lakukan wis di ngapura dhisik karo pangeran. Nemen mulyane ahli badar. Tapi mereka tutup, oh ya wis enak ngono, dilakoni sembarang kalir. Mboten. Mereka niku seperti itu. Hadis saya diriwayatkan Imam Bukhari. Lakukan apapun semau kalian, karo pangeran wis di ngapura dhisik. Ten mriku kula jenengan tawassul menggunakan nama Allah, Nabi, para mujahid dan ahli badar. Akhir kata sing ngarani iki bid'ah musyrik. Sing ngarani ngoten. Wonten malih, wonten sing ngarani malih qasidah burdah. Wah, ini kathah nih. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengatakan qasidah burdah ini qasidah yang dipenuhi dengan kemusyrikan. Masya Allah. Qasidah ngelem Kanjeng Nabi diarani musyrik. Terutama di fasal-fasal akhir, fasal 9 sama fasal 10. Akhir burdah itu
Intinya musyrik ada di situ, pasal 9, 10, bab yang ke-9 dan bab yang ke-10. Karena di situ ada sebuah ungkapan kata-kata dari Al-Imam Muhammad Abi Abdullah Muhammad Al-Buziri. Beliau mengatakan, ya akramar rusuli ma liman aludu bihi siwaka 'inda hululil haditsil amin. Wahai makhluk yang paling mulia, ma liman aludu bihi, ya akramar rusuli ma liman aludu bihi. Wahai makhluk paling mulia, wahai Rasul yang paling mulia, aku tidak memiliki tempat berlindung maliman aludu bihi siwaka, selain dirimu ya Rasulullah, ketika nanti terjadi hari kiamat, ketika semua makhluk bingung, ketika semua para nabi bahkan juga bingung, ketika semua orang takut, ketika semua orang susah, di saat masalah terbesar yang pernah ada saat itu terjadi, kula mboten gadah tempat berlindung kecuali jenengan ya Rasulullah. Wonten sing ngarani musyrik. Wani-wani ini ngomong kayak ngono, tempat berlindung itu adalah Allah bukan Rasulullah. Imam Buziri diarani musyrik, qasidah burdah nggak boleh dibaca. Padahal kula jenengan tahu ceritanya qasidah burdah yang masyhur, bahwa qasidah burdah itu atas persetujuan Rasulullah. Imam Buziri nariko ngarang, ketika beliau mengarang qasidah burdah, setelah beliau mengarang didatangi sama Rasulullah. Bacakan qasidahmu itu. Sama Rasulullah dikasih hadiah burdah, dikasih hadiah kain. Akhirnya qasidahnya diarani qasidah burdah, walaupun di dalam qasidahnya mboten-mboten kata-kata burdah. Kenapa qasidahnya diberi nama burdah, padahal burdah niku maknanya kain yang garis-garis. Kain garis-garis niku jenenge burdah. Seperti selimut, ada selimut yang tipis itu yang zaman dulu biasanya di rumah sakit. Ya semacam itulah. Niku burdah. Orang Arab dulu, apalagi orang Sahrawi, orang-orang Padang Pasir, kadang niku bisa dijadikan kerudung, bisa dijadikan baju, mubeng ngeten. Orang Arab biasa pakai kayak gitu nih. Dalam qasidahnya yang jumlahnya ada 100 sekian nazam, mboten wonten kata-kata burdah. Ngelem Kanjeng Nabi, gak ngelem selimut. Tapi namanya kenapa burdah? Karena setelah beliau ngarang qasidah ini, beliau ditemui oleh Rasulullah dan diberi hadiah burdah. Malah ini jenenge qasidah burdah. Kathah sakniki arek-arek lagi iso ngaji, pemuda baru hijrah, ngaji lewat medsos. Ya gak apa-apa, apik ngaji lewat medsos, bagus, hijrah bagus. Tetapi jangan gampang menyalahkan, karena ilmu yang jenengan pelajari belum segalanya. Kita harus sadar di kadang yang menyalahkan, sampai berani menyalahkan Al-Imam Al-Buziri. Masya Allah. Wonten malih yang sering disalahkan lagi nopo? Sholawat nariyah. Jenengan kalau ngaji atau mendengarkan pengajian orang-orang dari kalangan sebelah, kalangan salafi, nopo? Mereka sering mengatakan sholawat nariyah ini hukumnya haram. Sholawat nariyah mengandung kemusyrikan. Nggih saestu nih. Sholawat nariyah jari ini mengandung kemusyrikan, haram. Masya Allah. Nggih, kata orang-orang yang mengatakan seperti itu. Padahal sholawat niku nggih adalah perantara kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Sholawat niku perintahe Gusti Allah. Kula jenengan iki ndonga nang Gusti Allah sholawat kan nggih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkan rahmatmu, limpahkan keselamatan darimu, limpahkan barokah darimu kepada Nabi Muhammad. Kula jenengan iki ndonga meminta kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Enek wong ndonga nang Gusti Allah malah diarani musyrik. Napa sih qasidah sholawat nariyah kok kata sing arani musyrik? Karena di dalam sholawat nariyah niku ada kata-kata ngeten. Allahumma sholli salatan wa sallim, Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdha bihil hawaij wa tunalu bihir rahaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi. Kalau akhir-akhir ini oleh para ulama ditambahi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilak. Tapi sholawat nariyah yang tahqiq kalau diteliti dalam naskah-naskah kuno
oleh mu'alifnya, oleh pengarangnya sholawat nariyah itu sampai wa ala alihi musabbi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumilak, itu tambahan. Tambahan duka sinten sing nambahi ya yang jelas orang-orang soleh, tambahi diwaca gak apa-apa, gak diwaca mboten napa-napa, mboten masalah. Sholawat nariyah Allah, sholawat nariyah yang konon dikarang oleh Al-Imam Al-Kabir As-Sayyid Al-Wali Al-Hud Ahmad Ar-Rifai. Wonten sing aran Sayyidi Ahmad Ar-Rifai wali kutub yang sezaman dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang bahkan konon katanya sebagian ulama mengatakan Qutbul Ghaus di zaman itu bukan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani tapi Ahmad Ar-Rifai, wallahu alam. Nek kula ditakoni loro-loro ning waline Gusti Allah, kekasih Gusti Allah, aku pengin entuk syafaat. Ahmad Ar-Rifai yang jelas bukan orang sembarangan. Ada yang mengatakan yang mengarang sholawat nariyah adalah Al-Imam Al-Qurtubi dari Cordoba, Spanyol. Ada yang mengatakan yang mengarang sholawat nariyah adalah Al-Imam Ibrahim At-Tazi Al-Wahrani. Ibrahim At-Tazi Al-Wahrani. Karena yang ngarang dari At-Tazi akhirnya salawatnya disebut salawat At-Taziyah. Krono jaman biyen wong nek nulis niku jaman biyen, tulisan jaman biyen niku mboten wonten titike. Jadi tulisan tak kali tulisan nun niku padha, tak nun ba ta. Jaman biyen mboten wonten titik. Titik loro, titik telu, titik siji, titik dhuwur, titik ngisor. Mungkin seperti itu akhirnya asalnya At-Taziyah, akhirnya nyebar diwaca An-Nariyah. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas salawat ini masyhur, menyebar di seluruh penjuru dunia, dan seluruh ulama, seluruh orang-orang soleh sepakat salawat ini niku makbul kalau digunakan untuk kita yang punya hajat. Jangan gak ada hajat waca salawat nariyah.